heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat, ya Tuhan. Pakailah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Bapa saja. Oleh karenanya hamba memohon belas kasihan Allah Roh Kudus mengurapi hamba, memenuhi hamba dengan hikmat surgawi, supaya setiap kebenaran firman yang hamba sampaikan, biarlah itu semua merupakan kehendak Allah Bapa di surga, kebenaran yang Bapa kehendaki untuk disampaikan. Dan kebenaran firman itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Maafkanlah kami ya Bapa, ampunilah kami dari semua ketidakpatutan hidup yang kami lakukan, semua hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Bapa, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu. Allah
Roh Kudus, urapilah setiap kami. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sama sekali tidak memiliki rasa gentar di hadapan Tuhan, karena kita yakin, karena kita percaya kita pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga, maka kita menjadi orang yang ceroboh, saudaraku. Kenapa saya katakan kita menjadi orang yang ceroboh? Karena orang percaya yang tidak memiliki kegentaran, sebab dia tahu dia pasti akan masuk surga, sekalipun dalam perjalanan hidupnya ada begitu banyak hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, tetapi ia tetap percaya bahwa pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga karena sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya harus katakan, inilah kecerobohan yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen yang selama ini tidak pernah disadari, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekalipun kita sudah ditebus di dalam Kristus, dan di dalam Kristus itulah kita menerima janji keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka yang harus kita perkarakan adalah percayanya kita kepada Kristus. Ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, kita harus memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus hidup atau belum? Percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Dengan demikian kita harus memeriksa hidup kita. Apakah di dalam perjalanan hidup kita yang kita lakukan semuanya itu merupakan kehendak Allah, atau sebaliknya yang kita lakukan itu adalah semua yang merupakan keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri, saudaraku. Ingat, percaya itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Dan saya selalu mengingatkan akan hal ini terus kepada kita semua, supaya kita bisa memeriksa diri. Jadi kalau hanya percaya, tetapi kenyataannya di dalam praktek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semua itu merupakan keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri, ya, maka sebenarnya kita sudah melakukan kecerobohan atau kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, yang akan berdampak bagi kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadi orang yang ceroboh. Kita tetap harus memiliki perasaan krisis. Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum? Apakah kita sudah hidup melakukan kehendak Bapa di sorga atau belum? Ya saudaraku, saudara, kalau kita hanya berkata kita percaya kepada Yesus, lalu kita yakin pasti akan masuk surga, sekalipun kita tetap hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya berkata kita percaya, maka firman Tuhan katakan setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara perhatikan itu. Yakobus pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan katakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan hal itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kegentaran di hadapan Tuhan, maka apa bedanya hidup kita dengan setan-setan yang juga percaya dan mereka gemetar? Kenapa? Karena mereka tahu Allah itu adalah Allah yang adil,
Allah yang pasti akan memberikan hukuman kepada setiap orang yang bersalah. Dan tentu setan-setan tahu mereka sudah melakukan pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Dan jika waktu Tuhan sudah tiba, maka mereka akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Artinya setiap kesalahan pasti akan mendapat hukuman. Kapan itu terjadi? Ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, Allah akan menghakimi dengan adil tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah selama kita hidup di dunia ini, kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan karena kita tahu Dia Allah yang adil. Dia tidak dapat melanggar keadilannya, Dia tidak dapat melanggar kebenarannya, Dia tidak dapat melanggar kesucian dan kekudusan hidupnya. Artinya ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah dan ternyata Allah tidak menemukan kekudusan hidupnya di dalam hidup kita, Allah tidak menemukan kesucian hidupnya di dalam hidup kita, Allah tidak menemukan kebenarannya di dalam hidup kita, maka kita dipandang sebagai orang yang bersalah. Dan ingat, firman Tuhan katakan setiap kesalahan pasti akan mendapat hukuman. Jadi kalau saat ini kita tidak memiliki kegentaran di hadapan Tuhan karena kita yakin kita pasti diterima di dalam kerajaan sorga, sekalipun kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saudara dengar baik, kita sedang melakukan kesalahan terbesar, kita sedang melakukan kecerobohan di dalam hidup kita. Saudaraku, saya tidak terlalu peduli saudara mau terima kebenaran firman Tuhan ini atau tidak, karena saudara memiliki kehendak bebas yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jangankan saya, ketika saudara ingin melakukan sesuatu menuruti keinginan diri sendiri, Tuhan juga tidak akan pernah mengintervensi akan hal itu. Ya, ingat, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, mereka melakukan itu sesuai dengan keinginan diri sendiri, dan Allah tidak mencegah akan hal itu. Kenapa? Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia diberikan kehendak bebas untuk menentukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya. Tetapi ingat, sebelum manusia melakukan pelanggaran, Allah sudah memberikan yang terbaik, dan Allah sudah memperingatkan terlebih dahulu. Dan peringatan itu atau larangan itu atau perintah itu bisa kita lihat seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-16 kita baca, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 perhatikan baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ada peringatan Tuhan, ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan. Tetapi sekali lagi, karena manusia memiliki kehendak bebas, manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Dalam hal ini, manusia memilih untuk memberontak kepada Allah. Itulah kenapa saya katakan tadi, ketika saya berbicara menyampaikan kebenaran ini, apakah saudara mau menerima kebenaran ini atau tidak, itu hak saudara. Tetapi saya hanya berbicara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai satu peringatan, sebagai satu teguran. Dan ingat baik, setiap firman yang kita dengar dan mengandung teguran atas kehidupan kita yang salah, lalu kita tidak mau menuruti kebenaran firman Tuhan itu,
maka kita telah melakukan kejahatan di hadapan Allah. Karena setiap kebenaran firman Tuhan itu adalah suara Allah sendiri yang menegur kita, yang menasihati kita. Karena Allah tidak ingin kita binasa di kekekalan. Allah tidak ingin kita terbuang ke dalam api neraka. Tetapi kalau kita tetap hidup melakukan kejahatan di hadapan Allah, maka seperti yang firman Tuhan katakan, saudaraku, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Bahkan di dalam kitab Nahum juga ditulis, Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Lalu kalau kita melihat di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 120, firman Tuhan katakan, badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Saudara perhatikan itu, apa yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 120 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kegentaran yang luar biasa terhadap penghukuman Allah yang pasti akan terjadi. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita berdalih, Pak, kita ini kan sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, jadi pasti kita akan diselamatkan. Saudara perhatikan baik, menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus itu sama dengan kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dan itu juga berarti kita tetap tinggal di dalam Kristus, atau kita tetap berada di dalam Kristus. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Lalu kalau kita baca lagi 1 Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, perhatikan itu, kita ulang sekali lagi, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, perhatikan ini, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara perhatikan itu. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara, dikatakan janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Nah, ini yang seringkali saya peringatkan. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang berkata, asal percaya saja, nanti kalau mati pasti masuk surga, tanpa menunjukkan percayanya itu di dalam bentuk perbuatan, ini penyesatan. Lalu kalau kita baca selanjutnya dikatakan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita dipandang sebagai orang yang benar. Tetapi kalau kita ceroboh, hidup suka-suka diri kita sendiri, semau-maunya kita sendiri, mana mungkin di hadapan Allah kita dipandang sebagai orang yang benar. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ini ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara perhatikan itu. Sekali lagi saya harus katakan, jangan menutup telinga kita terhadap kebenaran ini. Saya sudah menyampaikan kebenaran ini. Saudara mau terima atau tidak itu hak saudara. Tetapi jangan sampai kalau saudara menolak kebenaran ini, ketika berdiri di hadapan Allah, saudara baru akan menyesal. Mengapa
selama di dunia saya tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman yang saya dengar, yang merupakan teguran Tuhan kepada diri saya, nasihat Tuhan kepada diri saya. Saudaraku, saya mau katakan dengan tegas, menyesal di balik kematian itu tidak berarti apa-apa. Bahkan sekalipun ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, kita menangis air mata darah untuk menyesali semua perbuatan-perbuatan kita yang salah di dunia ini. Saya mau katakan, dengar baik, itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita merubah diri. Dan pada akhirnya kita akan mendengar Allah berterus terang dan berkata, "Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, menjadi teguran bagi kita, dan kita mau mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa, saudaraku, lalu kita mau menerima berkat Tuhan saat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami, menasihati kami, supaya kami mau memperhatikan cara hidup kami selama kami hidup di dunia ini. Kami tidak mau ceroboh lagi ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kami mau benar-benar berjuang untuk hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami diberkati oleh firman-Mu. Dan saat ini kami percaya kepada-Mu ya Allah. Ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami anak-anak-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.